Kembali lagi teman-teman bersama Mas Mahmud, porter Gunung Jawa Tengah dan sekitarnya. Kami udah bahas Rinjani udah. Kemudian selain Rinjani yang terbaik katanya Slamet. Nah, yang ketiga ini apa Mas? Gunung apa Mas? Menurut saya salah satu gunung dengan best view terbaik adalah Gunung Prau, Mas. Gunung sejuta umat. Untuk para pendaki, siapa sih yang belum pernah ke Gunung Prau gitu loh. Gunung Prau adalah salah satu gunung yang paling recommended buat pemula. Dan view di Gunung Prau juga nggak pernah ngebosenin. Maka dari itu Gunung Prau menjadi salah satu gunung yang terbaik lah menurut saya. Apa Mas yang membuat dia bisa mengalahkan gunung-gunung yang lain? Padahal ada Merbabu, ada Sumbing, ada Sindoro dengan pemandangan yang bagus banget gitu. Menurut saya keindahan di Gunung Prau itu memiliki sisi keindahan yang sangat tidak membosankan dipandang, karena dari Gunung Prau itu terlihat Gunung Sindoro Sumbing dan view matahari terbit. View sunrise di Gunung Prau itu memang diklaim sebagai sunrise terbaik di Asia Tenggara adalah sunrise di Gunung Prau. Selain sunrise-nya di Gunung Prau itu juga ada bunga endemik yang sangat khas lah. Kalau ke Prau biasanya menjumpai hamparan bunga daisy, Mas. Itu yang menjadikan keindahan Gunung Prau itu berbeda lah dengan gunung-gunung yang lain. Berapa lama pendakiannya Mas? Untuk pendakian Gunung Prau itu jalur yang paling favorit adalah via Patak Banteng. Gunung Prau via Patak Banteng untuk trekking santai biasanya tuh bisa ditempuh dalam waktu 2-3 jam. Kalau trekking cepat atau tektok mengejar sunrise biasanya 1,5 sampai 2 jam itu udah bisa lah. Itu via Patak Banteng. Via Patak Banteng. Untuk pendakian Gunung Prau ini ada banyak via-nya, Mas. Selain via Patak Banteng ada lagi Gunung Prau via Dieng. Gunung Prau via Dieng adalah salah satu trek pendakian Gunung Prau yang paling landai. Kenapa paling landai? Karena startnya itu sudah di dataran tinggi Dieng yang memiliki ketinggian sekitar 2000-an di atas permukaan laut, 2000-an mdpl, sementara ketinggian Gunung Prau adalah 2656 mdpl. Jadi kan otomatis tinggal sekitar 600-an lagi, Mas. Hanya mendaki sekitar 600 mdpl. Selain via Dieng ada juga itu, Mas, via Wates. Kalau yang Prau via Wates ini memiliki view atau memiliki kontur yang sedikit berbeda. Karena kalau yang via Dieng atau Patak Banteng itu kan tergolong di atas lah. Kalau yang via Wates ini di area bawah, Mas. Jadi nanti ketika kita mendaki, biasanya di Gunung Prau via Wates itu tersedia jasa ojek sampai pintu rimba. Setelah dari pintu pendakian kita akan mendaki sampai di Pelawangan. Di Gunung Prau via Wates ini ada area pelawangannya, Mas. Di area pelawangan itu kita sudah bisa ngecamp, bisa mendirikan tenda. Tapi jika ingin yang lebih view-nya lebih terbuka lagi, bisa ngecamp di Sunrise Camp. Begitulah kira-kira gambaran jalur pendakian Prau. Rekomendasinya Mas, yang paling landai kan tadi
Dieng ya. Nah, Itu berapa lama sih menempuhnya? untuk durasi trekking Gunung Prau via Dieng itu tergolong lebih lama dari Prau via Patak Banteng. Karena apa? Walaupun jalurnya tergolong landai, tapi dia hitungannya kalau mau ke Sunrise Camp memutar mas. Karena Gunung Prau via Dieng itu ketika kita trekking, kita akan sampai ke puncak dulu, puncak Gunung Prau. Setelah dari puncaknya kita baru turun ke arah Sunrise Camp. Nah, biasanya durasi tempuhnya itu 3 sampai 4 jam lah kalau yang trekking santai. Itu sampai area camp atau sampai puncak? Sampai area camp. Kalau sampai puncaknya? Kalau sampai puncaknya sekitar ya hampir sama dengan yang via Patak Banteng, 2 sampai 3 jam lah. Nah, yang bikin lama juga karena di Gunung Prau via Dieng ini tidak ada jasa ojek. Kalau via Patak Banteng dan via Wates itu ada mas, ada jasa ojeknya. Nah, jasa ojek itu bisa mempersingkat waktu setengah sampai 1 jam. Begitu, selain mempersingkat waktu juga bisa membantu perekonomian warga lokal seperti itu. Rekomendasi dari sampean ini untuk pendaki pemula lah istilahnya, kalau mau ke perahu itu lewat mana sih bagusnya? Nah, menurut saya untuk para pemula itu saya sarankan mending ke perahu via Patak Banteng. Kenapa perahu via Patak Banteng? Pertama, akses menuju base camp Gunung Prau via Patak Banteng itu salah satu yang paling mudah ditemui. Nah, untuk yang menaiki transportasi umum dari area Jabodetabek atau area Jawa Timuran, bisa naik bus antar kota antar provinsi, turun di terminal Mendolo di Wonosobo kota. Setelah itu bisa naik mikrobus tujuan Dieng. Nah, nanti sampaikan ke bapak sopirnya turun di basecamp Patak Banteng, karena letak basecamp Patak Banteng itu bisa dibilang di pinggir jalan raya. Nah, setelah turun di pinggir jalan tuh kita tinggal jalan sekitar 100 meter lah untuk menuju basecamp perahu via Patak Banteng. Nah, setelah itu jalur perahu via Patak Banteng ini sekarang udah ada jalur barunya. Nah, jalur baru ini lebih friendly buat para pendaki pemula. Setelah itu Gunung Prau via Patak Banteng juga menjadi salah satu akses tercepat menuju Sunrise Camp. Nah, biasanya kan pendaki pemula tuh durasi trekkingnya nggak pingin yang lama lah, walaupun treknya tergolong terjal, tapi yang pendakian Gunung Prau via Patak Banteng ini menjadi durasi trekking tercepat. Nah, jadi bisa dibilang saya merekomendasikan untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Prau, lewatlah Gunung Prau via Patak Banteng seperti itu. Itu biayanya berapa mas estimasinya mas? Kalau untuk pendakian Gunung Prau, tiket pendakiannya itu membayar sekitar untuk biaya ke perhutani itu 20.000 sama fasilitas basecamp 10.000. Nah, jadi nanti untuk biaya per orangnya itu dikenakan 30.000. Untuk penitipan sepeda motor 10.000. Nah, seperti itu. Berarti per orang 40.000. Itu 40.000. hanya di kebutuhan di base camp sama pendakian. Kalau untuk transportasi ke sana beda lagi. Transportasi ke sana menyesuaikan. Misalnya dari arah Jabodetabek nih bisa naik bus Sinar Jaya tujuan Wonosobo, itu biayanya sekitar 130. Nah, setelah itu dari terminal menuju ke arah basecamp Patak Banteng itu bisa naik mikrobus dengan biaya itu sekitar 25 atau 30.000 sekarang ya. Nah, jadi untuk transportasinya itu sekitar 150 sampai 160.000. Nah, di luar transportasi kan biasanya ada biaya konsumsi lah, logistik. Nah, itu bisa menyesuaikan.
Untuk lebih iritnya ya bisa belanja di area Wonosobo, area Dieng, karena di area Dieng itu kan pusatnya sayur-sayuran ya Mas ya. Biasanya kalau belanja sayuran di area Dieng lebih murah seperti itu. Kalau persiapannya Mas, persiapan pendaki pemula untuk mendaki perahu lah, itu kira-kira olahraganya harus seperti apa? Nah, ya. Untuk persiapan fisik nih, berbicara persiapan fisik, namanya mendaki gunung walaupun treknya yang paling easy lah, paling mudah, tapi tetap kita harus melakukan persiapan fisik. Karena apa? Karena kita mendaki itu kan di ketinggian di atas 2000 mdpl. Tubuh kita ini butuh penyesuaian, butuh persiapan lah untuk mendaki atau berjalan di atas ketinggian 2000 mdpl. Jadi persiapannya bisa dengan jogging 5 km mungkin 2 minggu atau 1 minggu sebelum pendakian rutinkanlah jogging, entah 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Selain persiapan fisik diperlukan juga persiapan peralatan. Untuk teman-teman nih yang membutuhkan peralatan mendaki, biasanya kan kalau untuk pemula tuh nggak langsung beli ya Mas ya. Bisa sewa di Basecamp Outdoor. Di Basecamp Outdoor menyediakan perlengkapan mendaki yang sangat lengkap. Dari perlengkapan pribadi tuh, contohnya seperti sepatu trekking, celana trekking, jaket. Seperti jaket yang saya gunakan ini adalah jaket koleksi dari Basecamp Outdoor. Terdapat jaket yang tebal untuk melindungi kita dari suhu udara di dataran tinggi Dieng yang sangat dingin. Selain perlengkapan pribadi kan ada juga tuh seperti perlengkapan kelompok, tenda, matras, alat masak dan lain sebagainya. Semua tersedia di Basecamp Outdoor. Jadi untuk teman-teman yang baru mau mulai mendaki atau teman-teman yang kekurangan atau membutuhkan perlengkapan tambahan untuk mendaki, bisa sewa ke Basecamp Outdoor. Mantap. Butuh tenaga? Untuk mempermudah pendakian bisa juga menggunakan jasa guide dan porter. Bisa calling kita untuk pendakian camper ke perahu Anda. Ketika menggunakan porter akan lebih menyenangkan. Masuk promosinya. Persiapan udah, estimasi biaya udah, keindahan udah, plus minusnya Mas. Iya. Jadi untuk plus minusnya pendakian di Gunung Prau adalah, plusnya tadi itu kan mudah diakses, view-nya terbaik. Setelah itu minus karena Gunung Prau ini salah satu gunung favorit. Jadi ketika long weekend itu pasti akan sangat padat. Pasti akan bisa dibilang menjadi pasar di Gunung Prau itu. Untuk teman-teman yang mencari senang dengan keramaian, teman-teman yang ekstrovert, mungkin akan merasa senang lah ramai di gunung. Tapi buat teman-teman yang introvert ini kayaknya kurang recommended deh kalau lagi long weekend ke Gunung Prau. Itu minusnya, karena Gunung Prau ini kan tidak ada batas kuota harian. Jadi berapapun pendaki yang datang ke Gunung Prau pada long weekend pasti diizinkan naik. Seperti itu kira-kira Mas plus minusnya. Gunung Prau itu kan udah kecil, kuotanya nggak dibatasi. Itu berarti PR dong Mas. Iya, menjadi PR tersendiri.
untuk pengelola, untuk para pendaki juga. Karena ya yang namanya mendaki kan kita juga memerlukan ruang lah, ruang untuk berjalan, ruang untuk beristirahat, ruang untuk mendirikan tenda. Ketika tidak dibikin batas atau kuota harian, pasti itu kan sangat membludak sekali mas. Nah itu menjadi PR kedepannya. Kita harapkan pengelolaan di Gunung Prau itu diperbaiki, dimaksimalkan lagi lah, agar kita yang mendaki juga merasa aman dan nyaman seperti itu. Dan ini Mas Mahmud, Ya. di media sosial sebagian itu mengeluhkan kayak gini, hati-hati pendaki berkedok perampok, berkedok maling. Karena kan kebiasaan pendaki ketika summit itu kan ditinggal ya Mas ya. Nah itu kemarin lagi rame-rame dimaling. Terus ini gimana ini? Karena budayanya sudah berbeda ini. Iya. Benar-benar. Ya yang seperti yang kita ketahui berita-berita kemarin adalah ada beberapa kasus di gunung itu terjadi kemalingan atau kehilangan barang. Yaitu tadi karena ketika summit biasanya itu kan tenda atau peralatan yang tidak diperlukan summit ditinggal. Nah, yang menjadi PR itu adalah harusnya ada orang atau ada teman yang menunggu. Ketika teman-teman ingin summit semua, tendanya harusnya dijagain oleh porter. Nah, solusinya adalah jika ingin aman dan nyaman mendaki, ya gunakan jasa porter. Nah, seperti itu untuk memajukan UMKM. Tapi ya kembali lagi ke sebenarnya yang perlu diubah adalah mindsetnya, kepribadian si pendakinya itu tadi. Dan juga sebenarnya bisanya terjadi kehilangan barang karena adanya kesempatan.